Salah satu kudapan khas asal Bandung, Jawa Barat adalah tape singkong. Kuliner satu ini lebih masyhur dengan sebutan peyem. Peyem merupakan salah satu makanan fermentasi. Peyem ini memiliki rasa khas yaitu sedikit manis, sedikit asam, dan lembut di mulut. Hari ini saya akan ajak Anda untuk membuat peyem. Perjalanan untuk membuat kudapan ini saya mulai dari kebun, menyusuri jalan setapak di perkebunan, dan saya mencari seseorang. Kira-kira di mana ya? Aduh, waduh. Aduh, belum juga mulai ini. Saya udah haheho ya, udah keringetan karena tadi kita jalan dari bawah sampai ke atas ini. Saya mau ketemu sama yang punya lahan di sini untuk kita sama-sama cari singkong untuk nanti kita olah menjadi peyem Bandung. Setelah berjalan beberapa ratus meter, akhirnya saya menemukan ladang untuk memanen singkong. Saya juga akhirnya bertemu dengan sang pemilik pohon-pohon singkong ini. Turun kemudian nanjak lagi dan akhirnya saya ketemu sama Kang Dani, salah satu pengusaha peyem di Bandung. Kang, saya mau ikutan bikin boleh ya? Oke, kita lanjut dulu. Belum apa-apa udah ini nih. Ayo. Perkenalkan, ini dia Dani. Ia merupakan salah satu pengusaha singkong di kawasan Cimenyan, Bandung. Dan ini adalah generasi ketiga di keluarganya yang membuat peyem untuk dijual. Berada di kebun seperti ini merupakan rutinitas yang setiap hari ia lakukan. Hari ini jadi hari terakhir untuk panen singkong. Nah, ini dia sederetan pohon singkong yang akan dipanen. Langkah pertama untuk mencari singkong adalah memotong bagian batang pohon singkong. Pakai golok, ini saya harus hati-hati mulai memotong tangkai pohon singkong. Kelihatannya memang sederhana, tapi ini juga nggak mudah. Saat tangkai atau dahan pohon terpotong, saatnya kita pindahkan agar saat mengambil singkong bisa lebih leluasa. Yuk kita tarik. Waduh. Aduh, akhirnya jatuh juga nih. Karena dia memang kayaknya belum kepotong semuanya ya, Bah ya. Jadi masih cukup berat untuk di sana. Saat lahan sudah cukup bersih, baru kita bisa mengambil singkong yang berada di dalam tanah. Ini ada teknik khusus ya untuk mengambil singkong yang tertanam. Pertama, ikat pohon singkong yang tersisa menggunakan tali khusus. Kemudian masukkan potongan bambu ke dalam tali. Setelah itu baru kita dongkrak menggunakan badan supaya lebih mudah. Nah, ini percaya deh, melakukannya nggak mudah. Karena beberapa kali saya juga sempat gagal. Aduh. Ini satu loh. Anda bisa bayangkan ya, ini baru satu, di sini ada puluhan bahkan ratusan pohon singkong yang harus dicabut dari dongkrak seperti itu. Ya, berat singkong bisa bervariasi. Makin besar ukuran singkong, maka akan semakin besar tenaga yang dibutuhkan. Karena yang dirawat dengan baik, singkong yang dipanen hari ini memiliki ukuran besar-besar. Alhasil semua tenaga saya kerahkan untuk mendongkrak singkong. Tuh, lihat ekspresi saya. Singkong-singkong yang sudah terangkat selanjutnya akan dipisahkan untuk diolah ke proses berikutnya. Singkong selanjutnya akan dikerik menggunakan pisau. Satu persatu saya coba untuk mengerik. Oke Kang Dani, jadi pengerikan ini tujuannya adalah untuk memisahkan si daging singkongnya dengan tanah mungkin ya? Ya. Oke, tadi ini ada fungsinya juga Kang? Ya, jadi selain dipisahkan juga ini kan bisa dijadikan media Pupuk. Oh, gitu. untuk singkongnya juga. Singkong. Masih berada di kebun singkong bersama Pak Dadan yang merupakan ayah Kang Dani, saya diajarkan mengupas kulit singkong. Wih, lihat tuh, tangan terampil Pak Dadan ini dapat dengan cepat memisahkan singkong dari kulit dan daging. Namun ada satu hal yang menarik perhatian saya. Ternyata tidak semua singkong yang sudah dipanen punya kualitas baik. Karena jelek, boleh Pak dikasih tahu jeleknya tuh kayak gimana Pak? Coba nih. Ini yang dilempar Bapak tadi ya? Yang dilempar bapak tadi ini kan kelihatan nih sebelum dikerek juga ada Kayak urat-urat. Coba Pak. tuh Oke. krokok. Nah kalau beda sama yang ini yang bagus? Nah, kalau ini mau yang bagus aman. Oke. Ya, waktu terus berjalan dan hampir jam 12 siang. Pekerjaan di kebun sudah hampir rampung. Lebih dari 1 kuintal singkong berhasil kami panen untuk diolah ke tahap berikutnya. Usai dikemas menggunakan karung, singkong akan dibawa ke rumah produksi.
Akang kuat nih Kang. Oh iya. Kita coba lihat ya, karena biasanya sudah setiap hari seperti ini. Kalau saya nanti yang agak ringan. Kalau ini lebih dari 40 kilo, waduh bahaya kalau saya. Oke, bisa ya Kang ya? Masya Allah. Sip. Dan saat ini kita sudah berada di rumah produksi peyem. Bersama dengan Teh Farida dan Teh Ipa, saya memasuki tahap berikutnya yaitu penyerutan peyem. Menggunakan hal sederhana, singkong yang telah dikupas kemudian diserut hingga menjadi potongan tipis. Proses ini juga butuh ketelitian, karena selain menghasilkan ukuran yang seragam, ini juga bisa menjaga kualitas bahan baku tetap terjaga. Wow. Oke, jadi si singkong ini ternyata meskipun belum dicuci dia punya tekstur yang cukup basah ya Teh Ida ya. Jadi memang ketika proses menserut itu harus benar-benar kering. Nah, keringnya tuh seperti ini. Jadi ketika dipegang pertama kali memang basah, tapi ketika sudah diserut seperti ini dia jadi kering dan tidak licin lagi. Kulit yang terserut ternyata tidak dibuang. Para perajin biasanya memanfaatkan untuk banyak hal. Biasanya dimanfaatkan untuk jadi apa Teh? Bisa jadi keripik, kalau misalkan punya bebek atau ayam itu bisa dikasih juga ke ternak gitu. Oh, oke. Dalam proses pengolahan singkong, kebersihan jadi faktor yang menentukan kualitas. Oleh karena itu, pencucian ini merupakan tahap penting dalam proses ini. Air yang digunakan merupakan air yang mengalir. Singkong yang bersih akan menghasilkan produk yang lebih segar, tidak berbau, dan punya kualitas baik. Saya pikir tuh proses pencuciannya dilakukan satu persatu, tapi ternyata tidak. Karena menurut Bapak, kalau misalkan dilakukan yang satu persatu, nanti akan lama waktunya ya Pak ya. Usai dicuci bersih, singkong kemudian masuk ke tahap perebusan. Nah, sebelum perebusan dimulai, para perajin terlebih dahulu menyiapkan tungku, kayu bakar, serta wadah besar untuk merebus singkong. Perebusan singkong masih dilakukan secara tradisional. Ini pakai kayu bakar sebagai sumber panas. Metode ini dinilai mampu menghasilkan tingkat kematangan merata sekaligus memberikan karakter rasa tersendiri pada singkong. Dalam satu kali proses perebusan, biasanya perajin mengolah sekitar 50 kg. Jumlah ini disesuaikan ya dengan kapasitas tungku dan kebutuhan produksi. Selanjutnya, singkong dimasukkan ke dalam wadah berisi air mendidih. Proses pemindahan juga dilakukan sekaligus. Oke, ini jadi sudah hampir seluruhnya masuk ke dalam. Agak kaget tadi ya, ketika proses memasukkan saya pikir satu persatu begitu, tapi ternyata harus dilakukan secara bersamaan. Setelah 30 menit, singkong kemudian diangkat dari tungku. Warna singkong pun berubah menguning. Ini tandanya tingkat kematangan sudah cukup. Selanjutnya, singkong disaring dan ditiriskan untuk mengurangi kadar air sebelum masuk ke tahap pengolahan berikutnya. Nah, ini dia, Anda bisa lihat ya warnanya sudah berubah, cantik sekali. Kalau kata Bapak, ini disebut sebagai singkong mentega karena warnanya menyerupai dengan mentega. Tapi sebetulnya kalau secara tekstur ini belum terlalu lembut ya Pak. Ini masih setengah matang. Nanti ketika sudah masuk ke proses fermentasi, baru deh nanti akan lembut atau pulen kalau kata orang Sunda. Setelah ditiriskan, singkong kemudian didinginkan selama 3 hingga 4 jam. Proses dilakukan untuk menurunkan suhu sebelum masuk tahap berikut. Sambil didinginkan, perajin kembali memeriksa kualitas hasil perebusan. Jika masih ditemukan serat atau warna hitam dan coklat, bagian ini akan dikerik kembali. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas singkong tetap baik dan hasil olahan yang dihasilkan lebih bersih serta menarik. Memasuki tahap fermentasi, singkong kemudian diberi ragi. Fermentasi ini merupakan proses pengubahan alami di mana kandungan pati dalam singkong diurai menjadi gula oleh mikroorganisme. Ragi sendiri merupakan campuran mikroorganisme seperti khamir dan bakteri baik yang berperan penting dalam proses fermentasi. Penggunaan ragi inilah yang akan mengubah tekstur dan rasa singkong jadi lebih lembut, manis, dan memiliki aroma khas. Proses pemberian ragi dilakukan dengan cara melumurkan secara merata ke seluruh bagian singkong. Perajin harus memastikan semua permukaan terlapisi dengan baik agar fermentasi berlangsung sempurna. Setelah diberi ragi, singkong kemudian disusun dan disimpan dalam wadah tertutup untuk mempercepat proses fermentasi. Dalam beberapa hari, singkong akan mengalami perubahan jadi produk olahan dengan rasa khas yang digemari masyarakat. Saya pikir tuh ada satu teknik untuk memberi raginya, ternyata semuanya ini sama ya Pak ya? Iya, sama. Yang paling penting ternyata adalah tadi untuk memiliki rasa yang mantap itu ya kualitas yang dijaga. Jadi intinya semua orang bisa buat.
Hasil fermentasi selama 2 hari 2 malam, singkong kini mengalami perubahan signifikan. Teksturnya lebih lembut, dengan rasa yang cenderung manis serta aroma khas hasil fermentasi. Dan inilah hasilnya, singkong yang telah diolah menjadi produk siap konsumsi dengan kualitas terjaga. Usaha milik Pak Dadan ini telah dirintis sejak tahun 1980-an dan saat ini diteruskan serta dikelola oleh anaknya. Saat ini produk dijual dengan harga mulai Rp15.000 per kilogram. Selain menjaga rasa, perajin juga membuat kemasan yang lebih menarik seperti dalam besek ini misalnya. Tidak hanya dijual secara langsung, produk ini juga dipasarkan secara online dan mendapat respon positif dari masyarakat. Iya. Terus ini kadang-kadang buat oleh-oleh. Oke. Kalau kebetulan di rumah juga hampir semua keluarga suka. Seharian penuh melalui proses pembuatan peyem dari mulai pengolahan hingga fermentasi, kini saatnya kita mencoba hasilnya. Mencicipi peyem dengan rasa manis, tekstur lembut dan aroma khas menggugah selera. Nah, peyem Bandung biasanya enak untuk disantap pagi-pagi atau sore hari ditemani dengan secangkir teh. Apalagi kalau misalkan Anda campurkan dengan ini nih, apa ini ya? Campuran gula dan juga kelapa ya. Yang kemudian dicocol seperti ini, yang kemudian disebut dengan colenak. Yuk kita nikmati bareng-bareng. Menyatu, ngeblend dengan sangat nikmat. Nah, perjalanan saya menjadi seorang pengusaha peyem Bandung berakhir sampai di sini karena saya juga masih mau menikmati peyemnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat. Sampai jumpa.